Selamat pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, yang selalu melindungi, menjaga, memelihara kami sepanjang hari-hari yang kami lalui secara khusus pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tidur kami dan mengingatkan kami sebelum kami beraktivitas untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam iman kami, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati Bapa, dan biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Saya akan membacakan firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mana yang lebih baik, memberi atau menerima? Banyak orang yang memposisikan dirinya lebih suka menjadi penerima dari pemberi. Karena menerima berarti mendapatkan sesuatu. Sedangkan memberikan kehilangan atau melepaskan miliknya kepada si penerima. Padahal seharusnya kita memilih sebagai pemberi. Sebab pemberi berarti empunya, sedangkan yang menerima berarti bukan yang punya atau tidak mempunyai, atau kita katakan orang yang berkekurangan. Sehingga bukan lebih baik memberi daripada menerima? Jadilah pemberi. Kita harus berada di dalam posisi si pemberi, meski tidak berarti kita tidak menerima. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nas ini mengingatkan kita, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepada kita. Ini berarti besar upah atau berkat yang kita terima dari Tuhan tergantung kepada ukuran apa yang kita berikan kepada orang lain. Kita memilih dengan ukuran macam apa kita memberi, dan Tuhan akan memakai ukuran yang sama untuk mengembalikan kepada kita. Demikian kata lain, kita sendiri yang menentukan kebesaran atau kekayaan kita. Yang menjadi pertanyaan, dengan takaran apakah kita memberi selama ini? Apakah kita menginginkan hidup di level berkat yang lebih tinggi? Ubahlah takaran kita. Karena takaran yang kita pakai untuk memberi, dengan takaran itu pula Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Terutama dalam hal memberi kepada sesama. Bahwa kalau kita memberi harus dikatakan harus dengan segenap hati, dengan tulus tanpa menerima imbalan dari orang yang kita beri. Sebab orang yang memberi dengan hati yang tulus dan murni akan menerima. Bukan dari yang diberi atau si pemberi, tapi dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya dan semua muridnya yang percaya kepadanya untuk memilih posisi sebagai pemberi. Sebab siapa yang memberi, dia akan menerima. Bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Itu yang Kristus lakukan. Sesuai cara, kuasa, kasih, dan waktunya Tuhan.
yang pasti indah pada waktunya. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi pemberian kita kepada sesama harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Karena Dialah yang membalas semuanya itu kepada kita. Berilah kepada sesama, maka kita akan diberi oleh Allah melampaui apa yang kita takarkan atau apa yang kita berikan kepada orang lain. Bahkan kita katakan bahkan melimpah dalam hidup kita, Tuhan akan berikan. Itu janji Tuhan. Selain itu, hal yang penting sebagai dasar bagi kita untuk memberi kepada sesama, yaitu karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita, yaitu yang sangat berharga, yaitu dirinya sendiri. Dia memberikan nyawanya kepada kita supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Tadinya kita akan menerima kematian yang kekal, tetapi karena kasih setia Tuhan, Dia memberikan dirinya, nyawanya untuk kita, supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Supaya kita menerima keselamatan yang kekal. Demi kehidupan kita, Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Dia menyerahkan hidupnya dan mengorbankan dirinya. Itu adalah yang luar biasa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu kita memberi dengan tidak mengharapkan imbalan, tetapi berilah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan hati nurani kita sendiri, tanpa memikirkan dampaknya bagi diri kita. Melalui renungan ini, Yesus mengingatkan kita hari ini, supaya kita masing-masing pribadi lepas pribadi menjadi pribadi yang memberi. Yesus hendak mengubah mindset kita dari penerima menjadi pemberi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan tadi bahwa kita akan menerima sesuai dengan takaran yang kita berikan kepada orang lain. Bahkan dikatakan juga Tuhan ukurkan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, marilah kita sebagai pribadi pemberi yang tanpa pamrih, yang tanpa menginginkan balasan yang apa yang kita berikan kepada orang. Dan dikatakan Tuhan akan memberkati kita karena kita melakukan apa yang difirmankannya dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami sebagai pribadi si pemberi, bukan si penerima. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan nyawanya kepada kami, supaya kami Tuhan mendapat keselamatan yang kekal. Karena itu teladan yang Kau berikan kepada kami, biarlah kami teladani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.